Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ragamaira. Saya mahasiswa PPI semester 2 dengan NIM 303240004. Di tengah riuh dunia yang serba cepat, ada seorang guru yang mengajak kita untuk melambat, bukan untuk berhenti, tapi untuk terus berpikir. Ia mengajak kita untuk menyelami makna, memahami hidup, dan merasakan Islam sebagai jalan yang mencerahkan. Beliau bernama Fahrudin Faiz, atau yang dikenal dengan panggilan Cak Fuad. Nah, kenapa kok saya memilih Cak Fuad ini sebagai untuk video tugas saya? Karena Cak Fuad ini dekat dengan anak muda dan mahasiswa, sekaligus beliau merupakan motivator saya untuk terus berpikir, merenung, dan terus belajar. Banyak ceramahnya yang viral. Beliau juga membawa peran Islam yang damai, cerdas, dan relevan. Cak Fuad ini siapa toh Cak Fuad itu? Cak Fuad dulunya itu lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren. Ia adalah santri dan juga pecinta ilmu. Sejak muda ia itu senang membaca dan merenung. Cak Fuad itu dulunya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian beliau menjadi dosen filsafat Islam di sana. Ia juga seorang santri, seorang cendekiawan, dan juga pembicara yang dikenal karena gayanya yang santai tapi dalam. Nah, ia itu tidak hanya menguasai ilmu agama saja, tapi ia juga mendalami filsafat. Beliau juga ingin Islam tidak hanya dipahami sebagai doktrin saja, tapi sebagai pencerahan hati dan akal. Ada salah satu kajian yang terkenal di sana, yaitu kajian ngaji filsafat. Ini biasanya dilaksanakan di malam Rabu. Di malam Rabu di Yogyakarta. Biasanya juga ada live streamingnya juga, jadi tidak hanya offline saja yang bisa nonton ya, karena saya itu sangat termotivasi dengan beliau, jadi saya suka nonton kajian-kajian beliau. Nah, disitulah juga banyak anak muda, mahasiswa, orang awam juga datang untuk mencari pencerahan, bukan hanya sekedar jawaban. Nah, di situ juga bukan hanya filsafat yang rumit, bukan filsafat yang rumit. Yang membuat orang datang itu bukan filsafat yang rumit, tapi caranya Cak Fuad itu menyampaikan kajian-kajian dengan lembut, humoris, dan menyentuh. Ia itu tidak menggurui, tapi dia menemani berpikir. Kajian-kajian yang dikaji Cak Fuad itu juga sangat unik, mulai dari Plato, Rumi, sampai Al-Ghazali itu dalam satu forumnya. Nah, Cak Fuad itu juga pernah bilang, orang itu tidak berubah karena dinasihati. Nah, orang itu tidak berubah karena dinasihati, tapi karena disentuh hatinya. Dan beliau itu memang menyentuh hati lewat kata-kata yang jujur dan sederhana. Di tengah kebingungan hidup, Cak Fuad itu sering bilang, tenang, hidup ini tidak seserius itu, tapi jangan main-main. Cak Fuad mengajarkan bahwa hidup itu bukan hanya soal benar dan salah, tapi tentang kejujuran hati. Ia itu mengajak kita untuk bertanya dan menjawab, siapa atau aku itu? Kenapa aku hidup? Nah, untuk apa semua ini? Beliau itu tidak menawarkan jawaban yang mutlak, tapi beliau justru mengajak kita berpikir dan menemukan sendiri makna dari perjalanan hidup kita. Ada dalam kajian Cak Fuad itu beliau pernah berkata juga, hidup itu bukan tentang siapakah yang paling cepat, tapi siapa yang
yang paling paham kemana dia akan melangkah itu. Yang artinya di saat banyak orang yang menyampaikan agama dengan keras, Cak Fuad itu lahir dengan kelembutan. Ia tidak suka menyalahkan, beliau lebih suka merangkul, karena baginya itu tugas seorang dai itu bukan menghakimi, tapi membimbing dengan kasih. Nah, di sini yang membuat saya kagum dengan beliau itu bukan hanya isi ceramahnya, tapi caranya beliau itu, cara beliau menyampaikannya tenang, tidak menghakimi, tidak memaksa. Setiap kata-katanya itu seperti menenangkan, tapi juga menggugah. Beliau juga pernah berkata kayak gini dalam suatu kajiannya, agama itu ibaratnya seperti air. Jadi kita menyampaikannya itu dengan wadah yang bening, biar tidak keruh orang menerimanya itu. Pak Farudin Faiz ini bukan tokoh besar, bukan seorang tokoh besar yang ada dalam TV-TV kayak gitu, tapi dia itu berhasil, dia itu besar di hati mereka yang pernah disentuh pikirannya, yaitu memberi ruang untuk berpikir tanpa kehilangan iman. Ia itu menyentuh akal tapi tak pernah meninggalkan hati. Kita itu tidak harus menjadi seperti beliau, tapi kita itu bisa meneladani sikapnya. Seperti beliau rendah hati, terus belajar dan menyampaikan Islam dengan cinta. Saya pernah datang ke kajiannya pas waktu beliau ada pertemuan di IAIN, ada di suatu kajian itu beliau pernah berkata seperti ini, kita itu bukan siapa-siapa, tapi kalau kita jujur itu akan lebih bermakna. Nah, jadi siapapun kita, apapun status kita, apapun pangkat kita, kalau kita jujur dalam keadaan apapun itu, hidup itu akan lebih bermakna, hidup itu akan lebih berasa, jadi tidak sunyi. Baiklah, sekian itulah penjelasan dari